Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Ada Apa yang tidak berangkat? Naila sama Citra. Kenapa mereka? Yakin. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Dipimpin oleh? Iya. Yuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 1, berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, nanti tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan nanti juga ada jenisnya. Tentang apa sih? Nah, nanti akan berbicara tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ya, di situ nanti kalian ada pengertiannya, mesin cerdas non cerdas, ada perbedaannya apa saja, dan nanti juga kalian berkelompok untuk LKPD, ya, menentukan mesin cerdas dan non cerdas. Lalu juga nanti ada permainan, ya, ada 2 jenis permainan yaitu labirin dan wordball. Ya. Lanjut, nah ini pengertiannya. Apa itu kecerdasan artifisial? Biasanya kita tahunya kecerdasan buatan, gitu. AI gitu ya. Nah, AI atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan khusus yang diberikan kepada komputer atau mesin agar bisa berpikir, belajar dan bertindak layaknya manusia. Nah, ini berarti nanti AI itu disetting seperti manusia ya, bukan manusia sungguhan, tapi robot yang disetting seperti manusia. Ini bukan surat, tapi hasil dari program dan data yang sangat pintar. AI membuat mesin bisa memahami informasi, merencanakan tindakan dan menyelesaikan berbagai masalah, persis seperti cara kita berpikir. Nah, ini bukan manusia tapi didesain seperti manusia. Ya, tahu setelahnya harus ngapain ya, walaupun dalam bentuk mesin. Ya. Terus, nah ini AI yang ada di sekeliling kita dari ketiga gambar ini. Sebelumnya sudah pernah lihat, sudah pernah menggunakan kan? Nah, sudah. Yang mana yang sudah? Yang mana? Yang ini Bu, James. Ya bukan? Iya. Kalau yang ini robot interaktif? Belum. Ya, terus ada pengenalan wajah. Nih, ada yang sudah? Bisa lihat? Gimana? Yang di HP, iya betul yang di HP. Yang biasanya kunci layar HP-nya pakai wajah, ya. Ada yang pakai gitu HP-nya? Enggak ada. Ya, oke, bagus. Nah, ini adalah contoh yang ada di sekeliling kita. Yang tanpa sadar, kita juga sebenarnya sudah menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus, nah ini gambar apa ya ini ya? Ini apa ini? Robot, mesin cuci, kipas angin, pembersih lantai. Iya, pembersih lantai yang boleh ya. Nah, dari gambar ini, adakah yang kalian punya di rumah? Ada sepeda, mesin cuci, kipas angin. Ya, sepeda, mesin cuci, kipas angin. Kenapa ya
gambar mesin cerdas? Mana ya? Robot. Robot. Terus Pembersihan lantai. pembersih lantai. Nih, ada lagi apa tidak? Nah, mesin cuci itu cerdas apa non cerdas? Kalau mesin cuci ini yang gambar ini non cerdas, tapi ada juga mesin cuci yang cerdas. Ya, kalau gambar ini kan masukin baju, diputer, masukin sabun, air dan lain-lain, terus nanti dipindahin, dikeringin. Tapi ada juga mesin cuci yang sekali baju masuk langsung sampai kering keluarnya. Pernah mendengar? Pernah. Oke. Terus kalau mesin non cerdas berarti yang mana? Kipas Ada angin. kipas angin, Mesin cuci. ya mesin cuci. Kenapa kipas angin dikatakan sebagai mesin non cerdas? Tahu nggak? Iya namanya gimana? Iya Bu, karena ini harus dipencet dulu baru gerak. Nanti kalau dimatiin harus dipencet juga. Iya benar, seperti itu ya. Gak bisa otomatis. Beda dengan AC misalnya. Nanti kalau suhunya sudah diatur misal 20 derajat ya, 20 Celcius ya. Kayak gitu, tapi kondisi di lingkungannya sudah dingin, itu akan menyesuaikan ya, akan tambah dingin. Beda dengan kipas. Kalau kipas ya sudah seperti itu saja sampai masuk angin ya. Tuh. Terus sudah di sini. Nah, ini apa ini? Ini contoh nyata. Tadi sudah tebak-tebakan gambar, ini juga ada nyatanya. Ini yang pakai AI, ini yang biasa atau tanpa AI. Ya. Selain perbedaan tadi, apa perbedaan lainnya? Ada yang tahu? Tahu nggak? Hah? Ya, nggak tahu guru. Apa ini? Kalau ini, kalau HP kalian misalnya ada Meta, ada Google, kan bisa pakai ya? Ada ChatGPT dan lain. Tinggal ketik misalnya apa ya? Misalnya kamu bisa dikasih PR, nah bingung cara mengerjakan, bisa pakai Google Assistant. Atau mau cari rumahnya teman, ya rumahnya siapa ya? Itu pakai Google Voice ya, gitu ya. Terus kalau ini nggak bisa, hanya bisanya bergerak, ya tidak bisa, atau hanya mempunyai satu fungsi saja. AI dalam keseharian kita. Nah ini sebelum guru lanjut, kita explaining dulu, ya. Apa yo? Kayaknya nggak semangat banget. Terus semangat ya? Bisa? Terus semangat? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, guru lanjutkan AI dalam keseharian kita. Tapi Bu Guru mau minta tolong dibantu dibaca. Ya, hari ini tanggal 9. Absen 9 siapa? Absen 9? Ya, ya, oke, dibaca. Yuk, baca. AI bekerja di balik layar untuk membuat hidup kita lebih mudah, efisien dan menyenangkan. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. 1. Rekomendasi video atau YouTube. AI merekomendasikan video yang paling kamu suka berdasarkan apa yang sering kamu tonton dan cari. Oke, berhenti dulu di situ ya. Terima kasih. Nah, yang pertama nih, tanpa kita sadar, ternyata AI ada dalam keseharian kita. Pertama, rekomendasi video YouTube. Siapa yang biasanya lihat YouTube? Oh iya, Bu Guru juga sama ya. Nah, kalau biasanya lihat YouTube, misalnya kalian suka apa? Baby Shark, Dotgizen. Ya, pasti kalau pencariannya itu besok atau hari berikutnya buka YouTube munculnya itu. Ya apa tidak? Iya. Nah ini ya, rekomendasi video di YouTube itu berdasarkan cara kerja AI ya.
Iya, iya Bu Guru, iya ya. Terus ada, nah, kemampuan utama AI. Sini. Yang pertama ada mendengar. Memahami suara dan perintah dari manusia. Biasanya kalau males ngetik ya, Google pakai voice ya. Ini mendengar. Terus melihat, misalnya pakai Google Lens. Di foto gambar apa sih? Apa gambar Merkurius apa misalnya gitu ya, planet-planet. Terus ada belajar, mengumpulkan informasi baru dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Nah ini AI itu selalu belajar ya. Jadi informasi apa, makanya pernah nggak kalian lihat ya ditampilkan kalau mau membuka sesuatu kalian diminta untuk menunjukkan gambar sepeda misalnya, terus diklik, pernah nggak? Ya benar. Iya ya, itu untuk mengetes apakah kalian robot atau manusia ya, kayak gitu. Kita disuruh untuk menunjukkan, nah ini dari hasil itu, oh ternyata ini gambar sepeda. Nah nanti hasil data-datanya yang kita klik itu masuk menjadi kumpulan informasi ya, kumpulan informasi untuk meningkatkan kinerja AI. Terus ada berbicara, nah ini biasanya kalau bahasa Inggris ya, seringnya guru bahasa Inggris bingung cara ucapinnya tuh gimana yang benar misalnya. Nah diketik tulisannya apa, misalnya how are you, nah ngomongnya apa dulu ya, nah diklik yang gambar speaker, ya apa tidak? Iya, nanti ada suaranya. Terus ada membantu. Nah ini contohnya tadi alat apa? Alat pembersih. Alat pembersih. Nah ini mengapa kita perlu belajar AI-nya? Kenapa ya kita perlu belajar AI padahal kita sudah mengalaminya langsung dalam kehidupan sehari-hari? Tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama di situ bukan sekedar pengguna. Nah, kita diminta untuk tidak hanya menjadi pengguna AI, ya. Tuh. Kita juga harus jadi tahu bagaimana teknologi bekerja dan bisa mengembangkannya, bukan hanya memakainya. Yang kedua adalah teknologi masa depan. Nah ini ya, sekarang kalian belajar dulu tentang AI ya. Beberapa tahun ke depan, 5 bahkan 10 tahun kalian bisa menjadi operator dari AI-nya. Terus bijak menggunakan AI. Nah ini ya, walaupun kita sudah dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari ada AI, gak ada PR ya, bisa tanya ya, bingung materi cari di YouTube ya, mungkin materinya kurang jelas sama Bu Guru, isi sama Bu Guru, tanya sama YouTube ya apa enggak, tanya sama AI. Nah sini ya, walaupun kita dimudahkan dengan hal itu, kita juga harus bijak. Kita bisa menggunakan AI dengan aman, bertanggung jawab, dan memaksimalkan manfaatnya untuk kebaikan bersama. Terus ada penting untuk diingat. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami tentang AI agar bisa menggunakannya dengan benar. Nah ini AI itu tidak punya perasaan asli. Ya kalau kalian cerita atau chat dipakai AI ya, mungkin saya sana bisa merespon apa? Ya saya sangat senang misalnya kayak gitu. Padahal itu hanya data yang ada ya, data yang mereka terima dari manusia, bukan benar-benar perasaan yang mereka alami setelah kalian bercerita. Ya. AI bisa meniru ekspresi atau respon emosi, tapi tidak benar-benar merasa seperti manusia sejati. Yang kedua harus tetap hati-hati. Nah, sama kayak tadi harus bijak ya. Kita harus selalu waspada dan bijak saat berinteraksi dengan AI, terutama dalam berbagi informasi pribadi. Nah, kan banyak ditemui ya, kita diminta untuk memasukkan nama lengkap, terus ada nick misalnya, bahkan nomor rumah, nomor HP dan lain-lain ya. Itu tidak semuanya apa namanya bisa kita share ke orang lain, bahkan melalui AI ya, karena datanya itu bisa diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus ada AI adalah alat bantu. Nah ini tadi contohnya membantu nyapu dan ngepel ya sekaligus.
membantu, tidak bisa menggantikan, ya. Kalau di kafe-kafe atau restoran ada robot yang membantu pelayannya mengantar makanan ke meja. Pernah lihat di TV? Pernah, iya. Tapi itu hanya membantu. AI enggak, bukan AI yang memasaknya, ya, hanya membantu mengantar. Tidak bisa mengantar. Nah, kita sampai di kesimpulan. Mari kita rangkum semua pelajaran penting tentang hari ini. AI sama dengan kepintaran buatan. Nah ini ya, sebuah teknologi canggih yang membuat mesin bisa berpikir. Mesin tapi bisa berpikir seperti manusia. Yang kedua, mesin cerdas membantu. AI memungkinkan mesin belajar dan memberikan bantuan di berbagai aspek hidup. Yang ketiga, siap menghadapi masa depan. Nah ini ya, kalian belajar AI ini tujuannya adalah siap menghadapi masa depan. Karena sejatinya besok beberapa tahun yang akan datang, kemungkinan besar ya segala aktivitas kalian itu akan dibantu oleh AI. Ya, nyapu ada mesin yang buat nyapu dan lain sebagainya. Terus, nah AI adalah masa depan yang bisa kita bentuk dan manfaatkan bersama. Itu pesannya, ya. Oke, materinya selesai. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah paham semua? Ya. Sudah ada yang belum? Nah, untuk lebih memahamkan, menurut ini punya KPD, ya. Nanti kalian berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bu Guru kasih tahu cara mengajarkan KPD. Nah, nih caranya gimana? Ini cover saja ya. Ke halaman 2, silakan dibuka. Nah, nanti di sini ada gambar mesin cerdas dan non cerdas, ya. Silakan nanti digunting dan ditempel. Digunting dan ditempel di mana? Ditempel di sini. Ya, kalian kalau mesin cerdas berarti di mesin cerdas, mesin non cerdas berarti di mesin yang non cerdas. Bisa dipahami? Oke, sekarang berkelompok. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang tinggal dipresentasikan. Kelompok mana dulu yang akan maju? Kelompok 1. Sudah siap? Kelompok 1? Sudah. Ayo maju. Dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mesin cerdas terdiri dari HP, YouTube, WhatsApp, Google Map, TikTok, pembersih debu, Meta, Mobile Legends, dan penanaman roti.
Bima akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Mesin cerdas, HP, Mac, Google Map, TikTok, WhatsApp, Meta, pembersih lantai, Mobile Legends, YouTube, dan lembaga coding. Mesin non cerdas, salon, kompor, kipas, TV, mobil, dan kulkas. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3, kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Mesin cerdas, Meta, Mobile Legends, TikTok, TV, HP, Google Map, pembersih lantai, YouTube, WhatsApp, pemagang nanti. Mesin non cerdas, kipas angin, kulkas, mobil, kompor, dan salon. Ya, oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan. Sekarang guru di sini punya board ball. Tahu board ball itu apa? Tahu nggak? Ini juga games ya. Kuis. Kuis yang menggunakan AI. Di sini Bu Guru minta setiap perwakilan kelompok satuan. Sini maju. Yang maju. Akan. Kalkulator termasuk cerdas atau non cerdas. Tinggal dipencet sini. Kelompok ini, oke, siapa yang mau maju? Cerdas atau non cerdas? Oke, lanjut. Ya, siapa? Bukan asisten, ini tadi sudah ditampilkan. Harusnya benar. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bu Guru punya labirin di sini. Ini masuk soal evaluasi individu, jadi mengerjakannya sendiri-sendiri. Ya, nanti guru bagikan, kalian temukan. Ya, di sini ada gambar-gambar, termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Ya, tinggal diikuti jalannya. Sudah selesai.